Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang insya Allah tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala bagaimana jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, uh, insya Allah kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan ini diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi pemahaman yang baik, ya. Kemudian bagaimana ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau minimal dalam melakukan tugas akhir kita sebagai seorang mahasiswa. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang difraksi sinar X, ya, yang merupakan salah satu cara untuk mengkarakterisasi suatu material. Sebelum material dikarakterisasi, material tersebut harus disintesis dengan suatu metode sehingga penggunaan metode tersebut bisa kita dapatkan material yang murni tanpa pengotor atau sesuai dengan yang kita inginkan. Oleh karena itu metode yang kita gunakan itu menentukan produk yang kita sintesis, ya. Di sini akan diberikan beberapa cara atau metode untuk preparasi, khususnya adalah senyawa padatan atau material. Hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah stoichiometry quantities. Nah, stoichiometry quantities ini bagaimana caranya supaya produk yang kita inginkan itu sesuai besarannya, berapa masanya. Nah, kita melakukan perhitungan material, raw materialnya atau reaktannya sesuai dengan jumlah mol atau massa dari produk yang kita inginkan. Nah, jadi tolong diperhatikan perhitungan-perhitungan dasar dari materi tentang stoichiometry. Di kimia dasar kita telah mendapatkan bahwa ada suatu besaran fisik, yaitu persen hasil itu sama dengan adalah massa yang dihasilkan dibagi dengan massa hasil perhitungan. Nah, apabila persen massa yang dihasilkan lebih persen hasil tersebut lebih mendekati 100%, maka menganggap bahwa material tersebut merupakan material yang sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Yang kedua adalah pure starting material. Material awal yang murni, ya. Jadi material itu memiliki kemurnian yang tinggi. Misalnya adalah dengan kemurniannya sekitar 99%. Biasanya material yang memiliki kemurnian tinggi itu adalah logam dalam bentuk oksidanya. Kemudian kita menjamin bahwa reaksi yang dilakukan itu berjalan dengan sempurna. Nah, tidak ada pengotor yang mungkin terjadi dalam hasil yang kita inginkan. Nah, 3 hal ini penting sekali sebelum kita melakukan preparasi suatu sampel. Nah, yang dibutuhkan dalam padatan itu adalah
memiliki kemurnian yang tinggi. Contohnya gelas silika untuk fiber optik, kemurniannya yang kita butuhkan itu adalah 99,99999%. Kemudian ada yang kemurniannya kurang tinggi, misalnya untuk gelas sword dalam laboratorium, dan bilangan oksidasi yang tidak biasa, saya menggunakan hidrotermal. Kemudian powdernya itu harus halus ya. Bagaimana kita mendapat membuat suatu raw material atau starting material tersebut menjadi suatu powder yang halus, karena ukuran dari suatu butiran padatan sebagai starting material itu menentukan laju reaksi atau cepat tidaknya pembentukan suatu produk yang diinginkan. Yang berikut adalah itu menjadi suatu kristal tunggal yang besar. Nah, oleh karena itu metode yang kita lakukan dengan berbagai indikator itu sangat menentukan hasil ya, seperti kalau kristal dari kemurnian yang tinggi. Oke. Yang berikut adalah nah, ini ada solid state or keramik metode. Jadi metode reaksi padatan atau metode keramik ini terdiri dari pemanasan dua padatan yang non volatil, yang mana reaksinya tersebut membentuk suatu produk yang diinginkan. Ingat, dua reaktan, dua padatan yang non volatil, jadi tidak menguap pada suhu khususnya kita, berarti ini kita memerlukan suhu yang tinggi. Nah, metode padatan ini dapat digunakan untuk membuat kebanyakan material, termasuk oksida logam campuran, sulfidanya, nitridanya, alumino, silikat, dan lain sebagainya. Contohnya adalah zirkonia oksida ditambah dengan SiO2 itu menghasilkan zirkonia SiO4 pada pemanasan 1300 derajat. Jadi yang dipakai adalah oksida dari material tersebut, kemudian untuk menghasilkan zirkonia silika oksida. Nah, metode padatan ini dapat digunakan juga untuk preparasi jumlah senyawa yang sangat besar ya. Perlu diingat bahwa ada beberapa hal yang tidak menguntungkan untuk metode keramik ini. Yang pertama adalah kita menggunakan temperatur yang tinggi. Nah, temperatur yang tinggi itu memerlukan ya sekitar 500 sampai dengan 2000 derajat Celcius. Kenapa seperti ini? Karena sejumlah energi itu diperlukan untuk mengatasi energi kisi, sehingga kation dan anion itu dapat berefleksi untuk dalam site yang berbeda. Jadi ada pemutusan dari ikatannya. Bagaimana kalau misalnya energi kisinya kuat, maka diperlukan suhu yang lebih tinggi. Yang berikut adalah senyawa yang diinginkan itu dapat mengalami dekomposisi pada temperatur tinggi. Ya, ini yang sebenarnya kalau untuk reaksi padatan kita tidak memerlukan suatu dekomposisi. Ya, tapi kalau sudah pada suhu tinggi, merupakan suatu hal yang tidak kita inginkan adalah mengalami dekomposisi senyawa yang kita inginkan, ya. Atau misalnya starting materialnya itu mengalami dekomposisi pada suhu yang tinggi. Kemudian yang berikutnya, reaksi ini dapat diproses dengan sangat lambat, tetapi dengan menaikkan temperatur kecepatan reaksi, maka reaksi akan berlangsung lebih
cepat karena kenaikan dari laju difusi. Nah, secara umum padatan itu adalah tidak naik titik lelehnya sehingga reaksi itu akan berlangsung dalam keadaan padat ya. Ingat, reaksi berlangsung dalam keadaan padat, tidak sampai pada menaikkan titik leleh dari padatan tersebut. Nah, bagaimana reaksi dalam padatan ini? Ini perlu diperhatikan sebagai syarat kita bagaimana untuk memperhatikan tentang pengaturan suhu awal khususnya pada suatu reaksi padatan. Nah, difusi itu dapat dikontrol dengan memperhatikan hukum pertama dari Fick's-nya. J sama dengan min D dC per dx ya. Di mana ukuran partikel yang kecil itu akan lebih baik dicampur, dibutuhkan untuk memaksimalkan luas kontak permukaan ya. Jadi yang kedua adalah yang pertama ini adalah bagaimana kita memperluas ya permukaan ya. Misalnya ini adalah luasnya hanya 6 cm. Ini kita material yang sama kita perkecil lagi, kita bagi-bagi menjadi 8 bagian sehingga luas permukaannya menjadi 12, 2 kali lipatnya. Kemudian yang ini kita bagi lagi menjadi 24, 2 kali lipatnya lagi menjadi 48 ya. Nah, dengan 48 potong ini kalau ukurannya lebih kecil, maka kecepatan difusi itu akan lebih besar yang ini dibandingkan dengan ukuran yang lainnya. Oke. Di samping kita memperhatikan tentang luas permukaan, nah kita juga harus memperhatikan tentang aturan Taman. Aturan ini menyarankan bahwa temperatur dari 2/3 titik leleh reaktan yang meleleh paling rendah dibutuhkan untuk reaksi yang terjadi sebagai alasan yang masuk akal ya. Jadi maksudnya gimana? Kalau misalnya ada 3 starting material kita, nah kita dari 3 itu kita lihat mana yang titik lelehnya paling rendah. Kemudian titik leleh tersebut 2/3 dari titik leleh itu sebaiknya itu sebagai awal kita untuk melakukan pemanasan ya atau melakukan kalsinasi dari suatu material. Jadi usahakan tidak melewati dari 2/3 titik leleh starting material. Nah, ini adalah misalnya ini adalah original interface ya. Interface ini A dan B, kemudian A dan B ini akan mengalami difusi ke sana, kemudian menghasilkan C. Nah, lapisan produk yang dihasilkan ini bagaimana caranya supaya hasilnya akan lebih baik ya. Maka kita memperhatikan yang ini tadi untuk bagaimana kontrol difusi. Yang kedua adalah aturan Taman tentang pengaturan suhu dari suhu awal untuk kita lakukan kalsinasi. Nah, ini adalah beberapa gambar yang diperlihatkan bagaimana untuk melakukan sintesis pada dengan reaksi kimia padatan. Ya, yang pertama adalah ini ada timbangan, ya, bagaimana kita melakukan penimbangan yang akurat dengan neraca analitik. Kemudian kita gerus dengan menggunakan ini ada gauge ya untuk kita grinding ya suatu material. Kemudian ini crucible yang bentuk seperti gelas. Nah, ini dimasukkan di sini adalah sudah dalam keadaan ini sudah pada oven. Ini pada furnace ya yang sudah dikalsinasi ini tampaknya seperti ini yang dimasukkan pada ini furnace dengan temperatur ini. Oke.
melalui grinding atau kita menghaluskan untuk mencapai campuran yang homogen dari reaktan. Bagaimana kita mencampur supaya homogen? Kemudian jumlah kristal dalam kontak itu dapat dinaikkan dengan membuat suatu sampel tersebut atau produk itu dalam bentuk pelet ya. Jadi kita berikan suatu tekanan dengan menggunakan hidrolik. Kalau kita biarkan saja bisa dalam bentuk bubuknya tanpa kita melakukan tekanan, ya itu akan mengurangi laju difusinya karena kontaknya itu akan karena jarak antara permukaan material itu akan lebih jauh dibandingkan ketika kita buat dalam bentuk pelet. Yang berikut adalah campuran reaksi itu secara tipikal itu dilepaskan, ya, itu di remove ya, kemudian di grinding kembali untuk menghasilkan ya permukaan yang segar atau permukaan yang artinya ketika sudah kita panaskan, kita kalsinasi, kemudian dinginkan sampelnya kembali, setelah dinginkan, kemudian kita gerus kembali, kita lakukan pengerusan kembali. Ini untuk agar permukaan lebih fresh lagi, sehingga kontaknya akan lebih bagus. Ini untuk membuat suatu reaksi lebih cepat. Kemudian waktu reaksi itu kadang-kadang itu berjam-jam, tetapi itu bisa beberapa hari atau beberapa minggu untuk menghasilkan suatu reaksi yang sempurna dengan melakukan suatu grinding pada di antara waktu-waktu tersebut. Jadi setiap kita mau melakukan pemanasan pada tingkat berikutnya, kita grinding kembali ya. Kita gerus kembali material atau material yang kita sudah kalsinasi ya, kemudian dikalsinasi pada suhu berikutnya. Nah, berikut adalah kemurnian sampel itu adalah diuji dengan menggunakan difraksi sinar X ya. Kita sudah pelajari bagaimana difraksi sinar X pada pertemuan sebelumnya. Jadi kemurnian suatu zat itu bisa ditentukan dengan menggunakan difraksi sinar X ya. Furnace itu menggunakan suatu panas yang resistan dengan logam misalnya seperti SiC atau MoC atau elemen panas Si2 ya. Konversi energi listrik menjadi panas itu sampai dengan suhu 2300 Kelvin. Ya, seperti furnace ini ya, kita punya furnace ya yang baru di lab yang baru ya, sehingga ini kita bisa gunakan, bahkan juga sampel kita juga kita bisa karakterisasi di lab Fakultas MIPA juga karena kita sudah punya XRD dan juga ada SEM. Nah, kemudian adalah kontainer ya untuk reaksi seperti crucible yang ini itu harus dapat tahan pada suhu yang tinggi ya. Jadi yang juga cukup inert terhadap reaktan. Ada juga beberapa reaktan yang bereaksi dengan ini sehingga untuk mendapatkan kemurnian yang tinggi material yang inert itu seperti menggunakan platina, tapi platina itu harganya mahal. Nah, umumnya crucible yang digunakan adalah silika, itu yang tahan sampai dengan suhu 1430 derajat Kelvin, atau alumina sampai 2200 Kelvin, zirconia sampai 2300 Kelvin, magnesia 2300 Kelvin. Nah, ini yang saya katakan tadi platinum ya, platina memiliki titik leleh 2045 Kelvin ya, atau Celsius 1200 dan juga digunakan untuk beberapa reaksi. Nah, yang berikut adalah ini ada metode tube yang ditutup ya, yang disegel ya. Ini untuk apa? Jika reaktan volatil atau sensitif terhadap udara, maka pemanasan di dalam atmosfer yang terbuka itu tidak cocok. Ya.
tidak cocok. Nah, tube yang dievakuasi digunakan ketika produk atau reaktan sensitif terhadap udara atau air, atau dia bersifat volatil. Saya SM ya samarin tambah dengan 1/8 S8 itu menghasilkan SMS ya. Sulfur itu memiliki titik DD ya, titik DD yang rendah sekitar 717 Kelvin, sehingga campuran reaksi itu ditempatkan pada suatu tube yang di untuk mencegah sulfur ini terjadi mendidih keluar ya, kemudian dia akan menjadi hilang. Nah, tube ini seperti apa? Tube itu sering terbuat dari pirex atau silika karena inert ya, dan dapat disil dalam keadaan ini terbakar dengan sistem vakum pirex ya. Dapat digunakan sampai dengan suhu 1000 sampai dengan 1100 Kelvin ya. Sampel itu dapat digerus juga di ground, kemudian dipanaskan dalam satu tube tantalum ya, pada temperatur tinggi sampai dengan 2300. Kemudian tube yang TA ini itu harus di shield ya, dikunci atau ditutup ya dengan welding tube ya. Kemudian arus listrik dilewatkan melalui tube tersebut dan akan membangkitkan suatu tekanan yang tinggi dan temperatur yang tinggi. Ya, ini alatnya ya. Ada ya. Yang berikut adalah tolong perhatikan ini bagaimana keselamatan dalam kasus kerusakan misalnya tube dari tantalum misalnya. Jadi bisa menggunakan pirex dan lain sebagainya. Jadi spesial atmosfer yang inilah furnace yang dalam bentuk tube ya. Sintesis beberapa senyawa itu harus dilakukan pada atmosfer spesial ya. Kalau yang tadi itu adalah kita menggunakan metode reaksi padatan, kemudian bagaimana menggunakan shield yang ini tadi shield yang metode tube yang ditutup ya, yang di shield. Kemudian yang ini adalah spesial atmosfer. Sintesis beberapa senyawa itu harus dilakukan pada atmosfer yang spesial ya, atmosfer khusus ya. Jadi tidak semua bisa bereaksi dengan oksigen misalnya. Nah, untuk gas contohnya ya, gas mulia argon itu dapat digunakan untuk mencegah oksidasi menjadi suatu unsur yang bilangan oksidasi yang lebih tinggi, menggunakan gas mulia seperti argon. Kemudian gas yang sebagai oksidator ya, seperti oksigen dapat digunakan untuk membentuk bilangan oksidasi yang lebih tinggi. Gas pereduksi atau yang sebagai reduktor seperti hidrogen dapat digunakan untuk membentuk yang lebih rendah ya. Reaksi biasanya, jadi ini sebagai indikator kita apakah kita mau mencegah oksidasi atau tidak, apakah kita menggunakan reduktor, apakah kita menggunakan gas yang bersifat sebagai reduksi ya. Reaksi biasanya berlangsung pada crucible yang kecil dalam bentuk perahu ya. Ini crucible dalam bentuk perahu yang ditempatkan di dalam tube ya, dalam posisi dalam suatu furnace tube yang horizontal ya, ditempatkan pada bagian dalam di sebagian sini ya ada. Nah ini ada gas yang kita alirkan. Jadi tidak menggunakan furnace yang tadi itu, yang segi 4 yang seperti ini tadi. Jadi tidak menggunakan furnace yang ini, kita menggunakan furnace yang dalam bentuk tube seperti ini.
Kemudian gas itu dilewatkan secara periodik ya untuk mendorong semua udara dari dari aparatus ini, kemudian melanjutkan aliran untuk mengalirkan selama pemanasan dan pendinginan. Kemudian bubbler itu digunakan untuk menjamin tekanan itu positif, terpelihara, ya, terjaga. Gitu. Oke, yang berikut adalah reduksi ukuran partikel. Nah, sampel polikristal itu memiliki ukuran 1 sampai dengan 10 mikrometer. Dengan melakukan penggerusan yang signifikan, ukuran partikel itu bisa mendekati 0,1 mikrometer. Ini dapat dihasilkan. Nah, difusi itu akan berlangsung antara 100 dan 10.000 sel satuan. Ya. Banyak metode yang secara fisik dan kimia dikembangkan untuk memperbaiki campuran dan ukuran partikel untuk mereduksi panjangnya path atau panjangnya lintasan difusi. Yang pertama misalnya adalah menggunakan spray drying. Ya. Reaktan dilarutkan dalam suatu pelarut yang cocok, kemudian dispray dengan menggunakan suatu droplet yang halus pada suatu chamber yang padat. Pelarut mengalami evaporasi, menguap, dan meninggalkan campuran dari padatan sebagai powder yang halus yang dapat dipanaskan untuk menghasilkan suatu produk. Jadi sebelum dipanaskan itu dilakukan spray drying. Kemudian ada juga yang spritz drying. Reaktan dilakukan dalam suatu pelarut yang cocok dan membekukannya dengan temperatur nitrogen, membekukannya sampai temperatur nitrogen campuran reaktan itu dilarutkan dalam suatu pelarut yang cocok dan melarutkan dan membekukannya pada suhu nitrogen cair 77 Kelvin. Pelarut itu kemudian dilepaskan, dikeluarkan dengan pompa sehingga kita dapatkan adalah powder yang halus. Jadi dua cara ini untuk mendapatkan material produk yang halus sebelum dipanaskan. Oke. Kemudian yang berikut adalah metode kopresipitasi dan prekursor. Ya. Prekursor adalah seperti nitrat dan karbonat dapat digunakan sebagai starting material pengganti oksida. Ya. Kopresipitasi ya, itu melibatkan campuran stoikiometri dari garam yang larut ya, garam logam yang larut dan mengendap ya sebagai hidroksida, sitrat, oksalat atau dalam bentuk formatnya. Campuran itu difilter, dikeringkan dan kemudian dipanaskan untuk menghasilkan suatu produk. Ini kopresipitasi. Kemudian metode prekursor, saya lagi ini jadi saya ingatkan bahwa campuran stoikiometri dari starting material ini, garam-garam yang logam yang larut dan kemudian kita mengendapkannya sebagai hidroksida, sitrat atau oksalat dan formal. Ya. Nah, metode prekursor itu melibatkan campuran dalam level atomik dengan pembentukan suatu senyawa padatan sebagai prekursor ya, di mana logam-logam itu dari senyawa yang diinginkan berada pada stoikiometri yang layak ya, yang sesuai. Sebagai contoh, garam campuran dari asam oksi ya, seperti asetat yang mengandung M dan M aksen dengan rasio 1:2
yang dibentuk untuk membentuk misalnya MM2O4 gitu. Nah, prekursor dipanaskan untuk mendekomposisikannya menjadi suatu produk yang diinginkan. Produk yang homogen dibentuk relatif pada temperatur yang rendah, kemudian tidak selalu mungkin untuk find the prekursor yang cocok. Jadi tidak selalu kita akan mendapatkan prekursor yang sesuai. Nah, prekursor seperti nitrat dan karbonat dapat digunakan sebagai satu material sebagai pengganti oksida. Ya. Contoh metode prekursor misalnya adalah TiO butil 4 dalam bentuk larutan yang dengan pelarut air ditambahkan dengan H2O akan menghasilkan TiOH4 OH4 tambah dengan 4BuOH Aki. Dalam asam oksalat yang berlebih, maka kita dapatkan bahwa TiOH4 ini akan menjadi TiO COO2 kali tambah 2OH minus tambah 2O. Kemudian Ba, ya ini ada Ba tambah dengan COO2 2 minus tambah dengan TiCOO itu menghasilkan TiO COO 2 kali menghasilkan Ba TiO COO 2 kali, ini kemudian 2 kali juga ya ini ya. Oke, dekomposisi pemanasan dekomposisi dengan pemanasan 920 Kelvin untuk menghasilkan fase oksida yang diinginkan. Nah ini tadi ya. Jadi dari kita menghasilkan dulu dalam bentuk hidroksidanya, kemudian direaksikan dengan asam oksalat. Asam oksalat ini, kemudian yang ini ditambahkan lagi dengan Be. Yang kita inginkan adalah BaTO3. Ini senyawa yang diinginkan. Ya. Jadi barium titanium oxide ya, BaTiO3 dengan cara prekursor ini adalah dari ini starting materialnya Ti ini ya. Kemudian dengan ada larutan Ba ini. Nah, menggunakan pelarut-pelarut dari asam oksalat kayak gitu. Nah, untuk membentuk senyawa ini ya, yang ini senyawa ini, kemudian dari ini bereaksi dengan Ba menghasilkan yang ini. Selanjutnya ini dipanaskan pada suhu 920 Kelvin untuk menghasilkan BaTO3. Ini kemudian menguap, ini juga akan menguap, jadi yang tertinggal adalah BaTiO3. BaTiO3 juga bisa dilakukan dengan cara reaksi padatan, misalnya kita menggunakan oksida dari Ba, ya misalnya Ba dalam bentuk karbonatnya atau dalam bentuk nitratnya misalnya BaNO3 atau TiO2, tapi dalam kemurnian yang tinggi. Nah, dekomposisi oksalat digunakan untuk membentuk ferit ya misalnya MF2O4 ya. Produk dari metode prekursor ini sering mengandung sejumlah partikel kecil dengan luas area permukaan yang besar yang diinginkan untuk aplikasi tertentu. Nah, yang berikut adalah setelah kita tadi ada metode kopresipitasi, kemudian ada metode steil. Nah, ini ada metode sol-gel. Nah, larutan dengan konsentrasi yang tinggi ya, atau dalam bentuk larutan koloid dari suatu reaktan yang kita kenal dengan sol itu dipreparasi dan kemudian dikonsentrate ya, konsentrate untuk membentuk gel. Gel ini dipanaskan untuk membentuk suatu produk. Nah, ini pakai dispersal atau hidrolisis ya, ini dalam bentuk sol,
kemudian dipanaskan membentuk gel, kemudian dikalsinasi membentuk suatu produk. Nah, mungkin ada metode sel gel. Oke, nanti kita lihat sebentar contohnya. Oke. Jadi sol itu adalah suspensi koloid, suspensi partikel koloid dalam cairan ya, yang ukurannya 1 sampai dengan 100 nanometer ya, nanometer. Ini diameternya. Kemudian gel itu adalah padatan kaku, semi kaku, di mana solvent yang dikandung dalam suatu material itu apakah dalam bentuk koloid atau dalam bentuk polimer. Kemudian state reversal itu melibatkan oksida atau hidroksida dalam air dengan pH khusus ya, spesifik, sehingga partikel padatan yang tersisa itu nanti dalam bentuk suspensi daripada dalam bentuk yang lainnya. Kemudian hidrolisis itu dapat melibatkan penambahan alkoksida logam dengan air, ya, di mana terhidrolisis itu menghasilkan suatu oksida sebagai produk dalam bentuk koloid. Kemudian bentuk sol, ya, sol itu membentuk suatu gel dengan dehidrasi ya. Ini dehidrasi, pemanasan atau polimerisasi. Gel yang terbentuk itu gel membentuk produk dengan cara pemanasan untuk mendekomposisi alkoksida atau karbonat untuk menghasilkan oksida. Waktu dan temperatur itu direduksi dengan membandingkannya dengan temperaturnya ini bisa lebih rendah ya, dibandingkan dengan metode yang konvensional tadi, metode solid state. Oke. Saya kira demikian dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akan lanjutkan nanti pada video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.